Halo, assalamualaikum. Nampaknya Realme mulai manasin mesin lagi dengan merilis produk baru di Indonesia. Yang ini highlightnya harganya sejutaan, kameranya 50 megapiksel dan sudah Android 12 ya. Kalau spek lainnya saya belum tahu dan harga tepatnya sejutaannya juga berapa belum tahu juga. Nanti cek saja di acara launchingnya. Harusnya hari ini ya, launchingnya bareng dengan saya publish video ini. Atau saya taruh di deskripsi deh ya kalau udah tahu harganya. Ini dia Realme C33. Kalau ngelihat seri C-nya, angka 3-nya, dan harga sejutaannya sih harusnya ini penerus dari Realme C30 ya. Tapi ini kalau nggak salah kameranya udah 2 di belakang, jadi mungkin sedikit lebih di atasnya kali. Nah yang baru di kemasannya, ada tulisan kualitas terdepan, walaupun entah kenapa kemasannya rada dekok nih ke dalam, rada coak ke dalam ya, rada melengkung ke dalam gitu, cekung. Tapi dilihat di sisi belakang ini, udah ada info tambahan lagi nih, pakai UniSoC T612 prosesor ya. Ya, di level harga sejutaan, prosesor ini menurut saya bakal jadi primadona karena punya performa yang lumayan kencang. Buat level harga sejutaan sih ini mantap ya. Dibandingkan misalkan pakai Helio G25, Helio A22 mungkin, atau P22 yang udah lama. Mungkin T612 ini lebih favorable ya kalau bagi saya. Kemudian 8,3 mm ultra slim dan baterainya 5000 mAh massive battery. 50 megapiksel, AI kameranya 2 ya bener ya kalau ngelihat gambar di situ. Dan ini RAM-nya 4 GB dengan storage 64 GB, warnanya laut malam. Laut malam itu berarti night sea ya. Betul. Kemudian sudah dibuat di Indonesia oleh PT Bright Mobile Telecommunication (BMT) di Priuk Jaya, Tangerang. BMT sekarang. Yuk kita buka langsung buat lihat isi di dalam paket penjualannya. Habis ya, di dalamnya ada partisi buat naro charger dan juga kabel data biar nggak longgar, nggak koclak. Dan chargernya dapat yang 2 ampere 5 volt 10 watt ya. Kemudian oke, kabel datanya sayangnya masih micro USB nih, belum USB Type C ya. Tapi mungkin kalau udah tahu harganya bisa dimaklumi, mungkin ya. Saya belum tahu harganya berapa. Dan di sini ada SIM tray ejektornya. Kemudian ya, tidak ada softcase ya, hanya ada buku garansi dan juga petunjuk penggunaan. Oke, udah kelihatan tuh sisi depan dari smartphone-nya di lembaran yang ini. Triple card slot juga dan 2 kamera belakang ya, bener ya. Kemudian ini kartu jaminan atau kartu garansinya, serta daftar service centernya di sebelah sini. Bandung di, Pajajaran ya, samping Gor Pajajaran. Oke, Realme senang dengan desain berframe lurus seperti ini ya, belakangan ini. Tuh, bisa dilihat. Sudah punya sensor biometri ya, fingerprint scannernya sepertinya ada di tombol powernya. Yang cukup unik juga tuh, dikasih kayak celah atau apa namanya, kayak ada selokannya gitu ya, dari body ke tombol power. Jadi feels-nya nanti ada cekungannya sedikit dan tidak menonjol, tidak lebih menonjol dari frame atau bodinya ya, tombol powernya mantap. Kemudian yang sedikit lebih menonjol adalah volume rockernya nih di sini. Ini lebih menonjol sedikit dibandingkan bodinya. Dan di sisi kiri ada SIM tray ya. Kita akan buka dan frame di sisi kiri ini lurus semua. Jadi Realme itu kadang naruh tombol volume, kadang di kiri ya. Bener, tombol power sih udah pasti di kanan, tapi kadang tombol volume di kiri. Nah kalau tombol volume dan powernya di kanan semua, itu frame kirinya bisa dibikin buat berdiriin smartphone-nya tanpa holder atau tanpa stand seperti itu ya. Dan ini SIM tray-nya sudah triple card slot, 2 nano SIM dan 1 slot micro SD dedicated. Kemudian di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua, mungkin buat noise cancellation pas telepon. Karena di sekitar kamera juga nggak ada lubang mikrofon ya. Dan ini penampakan dari kamera 50 megapikselsnya yang ditemani kamera kedua. Belum tahu resolusinya, tapi ada kemungkinan buat depth saja. Di sini ada LED flashnya 1. Dan kita simak lagi penampakan dari back covernya. Laut malam, night sea. Ini keren sih, si refleksi cahayanya. Dan kalau disimak baik-baik, ada kayak starry-nya ya, makanya disebut malam kali. Ada
pattern kayak titik-titik bintang di back covernya ini. Kalau urusan keren sih ini keren ya, apalagi kalau beneran harganya sejutaan. Realme, logonya di situ kelihatan jelas, dan di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofonnya besar, dan port micro USB serta speaker grill 4 buah lubang ya, seperti itu. Frame-nya lurus semua, bahannya tentu bukan dari logam, frame-nya dari polikarbonat atau plastik. Kalau back covernya kemungkinan juga sama, polikarbonat, bukan kaca. Tapi solid sih, yang jelas dari tadi dipegang-pegang ya. Sekarang kita lihat sisi depannya. A few moments later. Oke, kita sudah masuk ke Realme UI. Tadi udah saya setup biometrinya, wajah dan juga fingerprint ya. Jadi ini mungkin kelebihannya di level harga sejutaan sudah pakai fingerprint scanner, walaupun mungkin micro USB masih ya si portnya ini. Oke, kita akan coba fingerprint scannernya dengan jempol kanan saya. Oke, rada ada jeda. Ya, kalau pas sih lebih instan ya. Dan telunjuk kiri saya. Ya, lumayan instan lah. Sekarang kita tes untuk face unlock-nya. Dia ternyata raise to wake-nya tidak aktif dan juga double tap to wake-nya belum juga ya. Mungkin nanti ada di settingannya. Saya buka dulu. Oh, cepat. Oke, cepat ya untuk pembukaan layar atau kunci layar dengan wajah. Dan sekarang kita langsung masuk ke about phone-nya buat lihat storage-nya. Terpakai 24%, free-nya 48,61 GB dari 64 GB. Berarti kepakainya sekitar 15,39 GB ya. Kemudian, nah ini smart control-nya, smart wake. Pick up the device and double click anywhere on the screen to wake it. Tadi belum dinyalain, sama leave to check phone. Ada smart motion juga, isi unwear, isi bell, sama mute incoming calls, dan pocket mode, jangan lupa. Touch disable. Oke. Sekarang kita coba lagi face unlock-nya dengan smart wake ini. Ya, lebih seamless lagi ya, lebih gampang begitu diangkat dia face unlock-nya bekerja dan terbukalah kuncinya. Sekarang saya mau cari gimana biar gesture-nya nih. System navigation bisa pakai gesture, bisa. Dan bisa geser ke aplikasi lain, bisa juga. Nih contohnya ya. Ya betul, udah mantap lah kalau udah bisa kayak gitu. Nah, yang perlu ditelaah adalah apakah Realme UI-nya ini versi R. Oh, ini versi S. Beda lagi nih. Setelah kemarin kan versi R tuh yang light banget kayak Android Go, ini versi S malah. Versi apa? Versi Slim kali ya. Realme C33 Android 12 dengan security update di 5 Juli dan Google Play sistem update di 1 April. Ya, sudah Android 12 ya. Iya, ini rada mirip stok soalnya. Tidak terlalu mirip Realme UI yang biasa kita temui di Realme Number Series, Realme Narzo yang mungkin juga 2 jutaan ke atas, atau bahkan di Realme GT Series ya. Ini mungkin terusannya Realme UI R version, karena fiturnya kelihatan lebih kaya sedikit dibandingkan yang R version, tapi masih slim dan masih mirip stok. Jadi Realme UI S version ya, yang ini ya. Di sini kita cek detailsnya. Oke, 720 x 1600 ya resolusi layarnya. 5 megapiksel untuk kamera depannya. Di situ ada tuh hasilnya 5 megapiksel Realme C33 f2.2 untuk bukaan lensanya. Oke, ketahuan. Dan kita akan segera lihat untuk bloatware-nya. Banyak sih biasanya. Ini ada Baca Plus, Bilibili. Nggak bisa di-uninstall langsung. Kita hitung dulu, Baca Plus, Bilibili 2, sorry. Kemudian Hello. Hey Fun ini grupnya Realme UI sih sebetulnya. Dan nggak bisa di-uninstall juga. Kita skip ya. JNT, kemudian Lazada, LinkedIn 6, TikTok, Tokopedia 8, Spotify 9, Snack Video 10, Shopee 11, Twitter 12. Sisanya dari
bentar, Truecaller 13 ya. Sisanya adalah dari grupnya Google, jadi nggak saya hitung. Facebook mau dihitung, bisa jadi 14 ya. Oke, kemudian kita akan coba install Baca Plus yang paling utama, karena biasanya masukin banyak notif, bisa asal masuk ke app settingnya dulu ya, atau app info. Sekarang kita cek fitur kameranya, tadi udah kamera depan. Oh ini beautification otomatis nyala. Saya kurang suka kalau beautification otomatis nyala, karena ya kurang ini aja, kurang asli, terlalu jahat ya. Kita mah baik-baik aja. Oke, video setting untuk resolusinya ada di Full HD ya, 30 fps. Kemudian kalau kamera depan di HD 30 fps, 720p ya kalau kamera depan ya. Portrait depan, portrait belakang bisa diatur bokehnya mau berapa, tingkat kebokehannya, dan terakhir ada more. Pro, Nano, Time Lapse 50 megapiksel dan Night ya. Jadi benar, kamera keduanya itu adalah kamera depth, dan untuk Pro-nya, wih, lengkap nih pengaturannya. Ada shutter speed dari 1/1000 detik sampai dengan 1/5 detik ya, tidak terlalu panjang. Bukaan lensanya, bukan rana ya, shutter speed. Kemudian ini adalah manual fokus. Oh iya, manual fokusnya ada angka-angkanya. ISO dari 100 sampai dengan 1600. White balance, dan ini bisa atur kontras sama saturation. Selain itu di mode Pro ini ada apa? Oh ini settingan umum sih kayak tadi ya. Oh bisa pakai smile shutter. Jadi kalau kamu senyum, kedetek senyum, dia akan mulai countdown timer biasanya. Udah itu kameranya, cukup basic. Kemudian ya kamera depan ternyata 5 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel, resolusi layarnya HD ya, 720 kali berapa tadi? Kan lupa lagi. Yang screenshot 720 kali 1600, benar 1600. Dan saya belum tahu fisiknya, dimensinya berapa inci. Kemungkinan ini sekitar 6,5 ya kalau segini. Bezel kiri kanan udah lumayan tipis, yang atas sedikit lebih tebal, yang bawah lebih tebal lagi. Tapi seperti biasa saya nggak pernah masalah dengan bezel setebal ini sekalipun, karena malah enak buat gesture navigation ya. Apalagi kalau harga sejutaan sih nggak masalah. Mungkin kalau bezelnya segini harganya 4 juta, 5 juta, baru saya protes. Sip, itu aja dulu kali ya unboxing Realme C33. Nah, bisa dilihat kamera bumpnya yang menonjol cuma 2 lingkaran itu. Sisanya lurus. Ya, desainnya lurus, framenya lurus, kekinian, dan terasa elegan, dan solid sih kerasa ini. Saya nggak tahu juga dia ada sertifikasi TUV Rainland-nya atau tahan banting atau gimana. Tapi ya nanti kita bahas di video review aja kali ya. Sekarang unboxingnya cukup segini. Silahkan cek harganya di deskripsi atau di launching Realme C33. Saya coba cantumin deh link ke tempat launchingnya, entah YouTube atau Instagramnya Realme. Sip, gitu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari Kota Cimahi. Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.